Iya. Oke, Street, coba jelasin. Masternya dong, kasih dong. Jelasin dulu dia. Dia mau ngomong apa? Jelasin, kita hari ini bakal ngebahas FOMO sama quarter life crisis, guys. Oke. Berat bos jam segini lu. Street, lu di rumah aja tuh lu ini ya, pakai lotion terus gitu ya. Putih banget loh di kamera. Oh, di bawah lampu dia. Oh iya, oke. Oke deh, yaudah nih gue oper ke ini ya, ke Mocil ya. Oke. Ya, oper. Oke guys. Wih, master loh. Jadi gimana nih? Kembali lagi di Paksa Paksa Podcast. Yes. Ini udah episode yang ke-14 ya? Iya, kita udah sampai di final episode. Waduh, abis ini kita pamit dong. Habis ini udahan. Ganti season. Oke, terus Cil? Jadi hari ini kita ngebahas masalah apa tadi yang Alfred bilang tuh? FOMO tuh fear of mocil ya? Bukan. Enggak gitu. Bukan Cil, bukan. Bukan. Kenapa? Fear banget sama lu emang. Iya emang. Ini gua aja fear. FOMO tuh apa sih? Fear of missing out ya Street ya? Betul. Oh, yang lo banget tuh ya, Cil. Iya lagi. Kayak gue sekarang nih FOMO. Iya. Oh, Astrid juga. Makanya Iya. jangan mau ketinggalan. Iya. Harus ada entah video call atau WhatsApp call atau apapun itu. Mocil tuh nggak pernah ngaku biasanya kalau dia dibilang FOMO. Setiap kita ngomongin FOMO nih, dia tuh nggak pernah mau dibilang gua enggak. Dia selalu kayak gitu. Kan gue udah punya Rafa, udah punya Lita, mau apa gue? Pembuktian apa? Loh, lu nganggap gua apa, Cil? Ya sahabat sejati. Tapi lu selalu ngerasa insecure kalau ketinggalan berita, Cil. Iya, karena kita serumah gitu, masa kita nggak ada cerita-cerita. Kalau enggak ya kita pisah rumah lah kalau nggak ada cerita-cerita itu. Yang jadi masalah level FOMO-nya lo tuh udah di level yang tinggi. Ya setinggi apa? Parah, Cil. Maksudnya kayak lu ketinggalan berita nih. Terus tiba-tiba pagi-pagi tuh gue sering banget ditanyain sama lo gitu. Kayak gitu tuh. Ya kan kita serumah Dul, udah dapat update satu. Iya, tapi beda sama gue yang lebih kalem sebenarnya. Nah, iya. Gue FOMO tapi gue lebih kalem. Ntar lo, nih si Rangga padahal beda kerjaan sama kita loh, ya kan? Dia harusnya paling telat dapet informasi. Bener. Nah. Betul. Yang sebenarnya gue juga sedih sih. Tapi emang gue anaknya introvert, jadi gue susah banget tuh bilang untuk kenapa sih gue ketinggalan berita mulu. Nah itu gue susah banget tuh. Beda sama lu tuh. Ya karena kan gue sesuai dengan hashtag ini ya, pemerintah sekarang di rumah aja terus-terusan tapi. Bablas ya kak. Bablas orang belum ada hashtag di rumah aja, gue udah di rumah aja tuh. Ya bukan fear of missing out sebenarnya, lebih kayak ada update apa nih yang harus gue tahu gitu. Kepo nggak? Enggak terlalu sih. Tapi kondisi yang kayak gitu mah ya confirm FOMO nggak sih? Makanya kita definisi FOMO dulu nih. Sebelum akhirnya gue mengakui gue FOMO atau enggak. Oke. Definisinya. Tahu dulu bedanya FOMO sama kepo tuh apa? Mungkin Mocil menganggap dirinya kepo doang, tapi nggak FOMO. Ya bisa jadi. Bisa itu jadi kan sih. kalian yang menilai sebenarnya. Tapi emang definisinya gimana? Ya makanya gimana tuh? Coba gimana? Iya, Astrid tadi yang jelasin lah. Iya. Kalau gue juga bukan ahli ya, bukan kayak dokter Boyke yang ahli sesuatu gitu kan. Kenapa ke dokter Boyke? Tapi kan kalau kepo tuh kayak lo cuma pingin tahu doang. Kayak netizen gitu. Kayak netizen tuh kepo doang gitu. Cuman kan kalau misalnya FOMO itu kayak lo merasa kalau lo tersisihkan. Itu lu banget sih sebenarnya Street. Sumpah. Astrid iya, tapi lu juga iya, Cil. Iya. Tapi gue nggak pernah merasa tersisihkan, friend. Oke, gini deh, lu misalkan gue gini, gue pulang bawa berita. Gue nggak bisa kalau Dodot yang ngomong, gue pasti kayak iya aja nih nantinya. gimana? Gue pulang bawa berita. Terus kira-kira lu bakal ini nggak? Bakal apa namanya kayak? Lu tahu nih, gue abis ngobrol serius nih misalkan gitu.
Lu bakal gimana pas nyampe rumah? Pas gue nyampe rumah lu bakal kayak gimana? Ya kayak bro apa kabar? Masuk kamar. Enggak mungkin. Ayolah ceritain lah semuanya lah. Ya nanya gimana dulu hasilnya kayak gitu dong. Terus iya gitu. Ada apa gitu loh. Iya. Nah kan akhirnya gue bisa ngasih ngasih pandangan gua gitu. Tapi pas di levelnya Dodot belum mau cerita lu pasti ngejar tuh. Iya benar. Oh, enggak. Lu sampai nanya ke gua kok, Dul gimana? Gua belum ntar dulu ya, belum mau cerita, belum mood. Terus habis itu enggak lama, Dul gimana? Lu nanya sampai berkali-kali kok. Iya. Ya karena gua care Dul sama lu. Nah, sampai tuh aja ada hal-hal yang bikin lu nggak bisa buntu pikiran lu, gua yang bantu gitu. Lu care sama guanya apa sama ceritanya? Ini anak nih emang udah kayak makan Najwa nih. Emang bias ya jadi. Gua jadi bias ya. Nah udah intinya emang kita FOMO semua, ya enggak? Ya enggak, ngaku deh. Emang kita FOMO semua. Iya, gue ngaku iya. Loh, iya. Gue juga bukan yang nggak ngaku, cuman kan gue pengen tahu FOMO itu definisinya apa, secara ininya ya, gamblangnya. Tapi ya udah gue akuin kalau gue FOMO. Itu pertama kali loh guys, itu pertama kali dia akhirnya ngaku guys. Pertama kali itu. Ya mau gimana gitu. Tapi lucu sih, kalau ngeliat bedanya gue sama Mocil sama Dodot tuh, kalau gue yang gue lihat tuh gue tuh yang lebih agak kalem, tapi gue lumayan gerilya gitu. Misalnya gue nggak dapat berita tentang Dodot hari itu gitu, either gue nanya, gue agak gengsi sih sebenarnya nanya sama lo tuh. Iya, jadi kompetitif. biasanya gue nanyanya ke istri gue dulu justru. Istri gue nggak tahu, gue suruh tanya ke istri lo. Biasanya. Gengsi banget gue. Istri gue nggak tahu. Baru gue nanya lo. Gitu. Gue pikir lu nanya Rafa dulu gitu. Kali aja Rafa tahu. Rafa nggak taunya lebih tahu daripada lu semua. Lu nggak tahu kan gue diem suka curhat sama Rafa. Iya. Tahu nggak? Pantes lu bondingnya sama Rafa begitu ya. Iya. Kuat ya Pan. Mau gimana lu ngejailin Rafa tetap aja daddy is number one. Asli. Parah. Kejadiannya di Asri tuh. Bedanya kan kalau lo tuh yang emang lumayan ngejar, ya gak sih? Ya karena kan gua mobile. Gue bisa ada di lantai 1 lama, gue bisa ada di rooftop lantai 2 lama. Kalau lu kan seberapa lama sih lu tahan sama gerak gitu. Ya jadi Dodot pulang otomatis gue tanya, gimana Dul? Nah, tapi masalahnya lu suka ketinggalan juga Dul. Itu yang ngebikin lu jadi kelihatannya FOMO. Setelah datang orang yang ada di telepon ini yang bikin cover gua jadi kayak ada apa nih, megangin HP aja gitu kan. Cover gua jadi nggak menarik Dul. Padahal udah ganti baju. Kalau Dodot gimana? Ya dia sih menurut gua kurang FOMO apa dia? Iya sih. Siapa? Dodot. FOMO banget. Dodot tuh menurut gue lebih definisi kepo sih menurut gue ya. Dia kepo plus FOMO mungkin. Iya, maksudnya FOMO kalau menurut gua itu kepo, kalau emang itu kepo kayak udah di level kayak arah FOMO sih. Gua ngomongin Beda. Tadi dulu. Gua tahu jadi orang terakhir buat gua enggak masalah. sama. Nah, enggak lu. Iya, oke. Tapi gua pengen tahu semuanya. Itu kepo berarti gue. Ya kan? Gue pengen tahu semuanya. Gue nggak mau ketinggalan berita apapun. Mau jadi orang kelima, mau jadi orang ketiga, nggak apa-apa deh. Tapi gue harus tahu beritanya apa. Oh iya, gue juga gitu tuh. Gue boleh gak sih ngikutan gitu? Gue jadi denial. Udahlah, julukin gue Mr. Denial aja, nggak usah Mr. FOMO. Iya, gue juga. Ya mungkin karena status gue di rumah aja kali ya guys. Iya. Jadinya FOMO banget. Iya benar juga. Iya gak sih? Iya benar. Ya sekarang gini, Dodot syuting sebulan, lo kerja Senin sampai Jumat, gue syuting sebulan, nganggur 3 bulan. Dodot kan masih syuting sebulan, abis itu promo, masih ada yang dikerjain. Gitu. Kalau lo promo pendek ya? Promonya pendek. Itu juga kalau diajak Kak. Biasanya juga kayak, ya diajak 1 titik, 2 titik, ya Allah. Sedih ya, mungkin jadi level FOMO gue ya mungkin di atas kalian. Menurut gua. Benar. Tapi FOMO juga tergantung kadar sih sebenarnya, ya enggak?
misalkan gini, beritanya tuh berbobot banget misalkan gitu. Lu pasti juga nggak, kalau berbobot banget pasti gue juga jadi FOMO. Gue pengen tahu duluan pasti tuh. Oh jadi iya. Kayak gue harus tahu duluan, gue pengen ceritain juga ke yang lain. Misalkan kayak gitu, misalkan berita menyenangkan gitu. Iya. Iya nggak? Tapi kalau ternyata beritanya biasa-biasa aja ya udahlah, nggak apa-apa. Gue juga nggak tahu juga nggak apa-apa kali gitu sebenarnya. Iya, ada masa-masa dimana kayak ya udahlah, gak usah tahu juga nggak apa-apa, kayak apa ya? Tapi yang gue ngerasa yang kayak kita pernah dari Taman Mini Antasari sampai Bintaro, gue ngerasa di Bintaro ini level gue perlu tahu cerita semuanya tuh Ya, lebih gede. Iya. Oh gitu. Iya, kalau gue ngerasa kayak gitu. nggak tahu, gue ngerasa kayak misalnya ketinggalan, gue di Antasari ketinggalan berita Dodot atau siapa gitu, gue ngerasain Kenapa kan kayak cuma Dodot Mocil gua doang? kan ada Rangga Natra. Oh di Antasari. Iya, terus yang gue di level yang nggak yang ngerasa insecure gitu kalau gue nggak tahu beritanya gitu. Tapi kalau di sini nih, gue ngerasa di rumah sempit banget nih. Gue perlu tahu gitu. Karena di rumah nggak tahu, gue ngerasa kayak kayak misalnya gue yang gue bilang akhirnya gue nanya ke istri gue tuh, gue ngerasa yang tadi gue bilang gitu, kayak gue agak sebel juga gitu, gue ketinggalan berita gitu. Tapi sebenarnya berhari-hari. si FOMO ini nih baik atau buruk? Atau nggak ada di antara baik dan buruk itu? Nah itulah. Kalau menurut gua sih FOMO sebenarnya baik kalau emang itu tidak berlebihan. Apapun yang berlebihan pasti Asik. buruk. Bener nggak? Bang Ngoma banget nih. Iya, intinya nggak sampai ngeganggu sih, intinya gitu. Misalkan kayak gua, lu punya berita Cil gitu. Lu punya berita gitu kan. Terus gua pengen cerita sama lu nih. Gue pengen cerita sama lu, punya berita, gue pengen tahu berita lu gitu. Tapi gue neror terus. Gimana? Lu pasti keganggu kan? Gue sih rilis di email paling. Apa rilisnya apa sih kira-kira? Iya loh. Langsung by email aja lengkapnya gitu kan. Oh iya benar. Kayak press release kayak gitu-gitu. Iya, kayak emang harus biasain itu tuh. Apa? Setiap hari harus ada update. Mailing list gitu. Ya oke, kita udah ada WhatsApp grup Oh kan. iya, maaf. Yuk makan yuk, isinya itu doang. Makan malam apa? Loh, ngomongin itu, nah kurang FOMO apa nih si Astrid Saerong nih? Nah, sebenarnya Oh, paling iya. FOMO adalah Astrid. Iya. Emang iya. Lu tau gak? Gue pernah gue punya berita besar gitu ya. Gue pernah bilang sama dia, lu kalau lu nggak sekarang kesini, lu jadi orang kelima. Lu tau gak? Dia langsung datang saat itu juga. Dia tinggalin teman-teman dia yang lain untuk ketemu gue doang. Iya. Teman-teman yang duluan temenan sama dia ya, Nah, iya benar. dibanding kita yang temenannya baru. Dan itu ketemunya ketemu lo tuh setelah abis ketemu sama gua sama Mocil sama istri gua Iya, di di Campville. Campville. Gokil lu Street. Goks. Dan kita nggak diajak bertiga. Iya. Lu gila sih Street. Enggak guys. Lu kan bilangnya mau ketemu teman lo. Iya. Iya betul. Ini gue klarifikasi ya. Gue kayak lagi acara gosip preskon aja. Gue klarifikasi berita. Kita kan kumpul di Campville ya kan. Terus tiba-tiba gue tanya Dodot dong, Dot gimana gitu. Sebagai teman gue cek dong, tanya Dot gimana, gue tanya gitu. Terus dia bilang, sini deh, lu kesini aja. Kalau lu nggak datang sekarang, lu bakal jadi orang kelima yang tahu. Dia mau gitu. Gue suka, oke, bentar ya. Gue cabut ketemu Dodot. Terus gue tanya Dodot, anak-anak pada nanya nggak? Lo semua nggak ada yang nanya guys. Maaf. Karena kalau gua nggak akan nanya karena beritanya bakalan datang sendiri ke rumah gitu menurut gua. Sumber beritanya kan akan pulang soalnya. Iya. Ya kan gue beda rumah ya. Oh itu yang ngebuat dia FOMO. Oh, Benar. lucu kali ya, apa yang nyebabin kita FOMO? Kalau Itu kita kalau udah Astrid satu itu, rumah. iya. Kalau Astrid itu berarti ya. Karena dia beda rumah. Iya, karena gue kan beda rumah sama lo pada, nggak serumah, ngerti gak lo? Ya kasus barunya adalah ketika dia masuk ke grup rumah kita kan. Terus kan dia pesen tuh, tolong jangan keluarin gue ya. Gak apa-apa kok, gue ngeliat kalian mau makan apa segala macam. Astrid lucu banget ya. Guys ya guys, jangan dikikir setelah podcast ini. Tapi kenapa kita satu rumah tetap FOMO ya? Enggak sih, gue nggak FOMO, gue kepo. Mocil tuh.
Iya, gua akuin ya. Gue sebenarnya kayak gak mau nerima loh gue FOMO, cuman ya gimana ya? Jadi tuh saingan Astrid itu cuma satu sebenarnya. Iya, mocil. Cuma mocil doang. Saingan gua tuh mocil. Mungkin karena diajak berkompetisi, Dot. Enggak. Emang siapa yang ngajak kompetisi? Si Astrid. Oh, Astrid kan kalau main tonton-tonton, iya gue tahu dong. Lu nggak tahu kan? Oh iya bener. Iya kan, dari situ kayak akhirnya gue ngomong ke lu, Dot, kok lu Astrid tahu gue enggak? Oh iya. Jadi lu kayak sorry deh Cil. Habis yang ada di panggung ke Astrid gitu. Tapi kan yang kayak gitu kan lu udah lama tahu punya sifat kayak gitu. Masa sih? Oh iya benar. Serius. Lu tau gak? Lu kan pernah nyamperin gua ke Diantasari walaupun udah tinggal di Cirende. Hah? Yang mana ya? Yang masalah gua ngasih lihat itu doang, apa namanya? Trailer. Ya karena kan lu nge-triggernya. Lu bilang, "Dul, gua ada berita nih." "Apaan?" "Lu kesini dah." Gua kesana. Gua pikir anak ini kenapa-napa. Lu takut dulu. Sama dong sama trigger gua berarti. Yang mana? Lu bakal jadi orang kelima. Oh, gua nggak ada orang kelima. Karena gua tahu pasti gua jadi orang pertama. Harusnya gitu. Sebelum datang elu, Astrid Sairong. Harusnya gitu ya. Lama-lama jalan Nimun gua tutup nih. Jadi nggak bisa keluar. Tapi ya harus Lucu diakui sih. sih. Hah? Tapi lucu sih buat gue. Apanya? Karena akhirnya ada orang yang di level yang FOMO kayak gitu-gitunya loh. Iya. Berarti kan FOMO kan lebih dari kepo. Nah itu dia tuh. Dia Bener lebih dari nggak sih kepo atau tahapannya? enggak? Bener. FOMO pengen tahu ceritanya, tapi pengen jadi orang pertama juga. Ya kan? Double tuh. Tapi mungkin dia karena dia mau ngasih solusi atau mau ngasih apa insight lain kali. Enggak ya? Kan sebenarnya kalau lu didengerin, misalkan gua dengerin cerita dari lu. Kalau emang cerita bisa gua kasih solusi, mau jadi orang keberapa pun tetap ngasih solusi dulu. Iya sih. Iya, enggak sebenarnya kalau gua tuh merasa kalau sampai gua jadi orang kesepian, apalagi Dodot ya. Dodot kalau cerita tuh kan kayak menggebu-gebu di awal gitu ya. Berapi-api. Oh dia jadi lu maksudnya capek nanti ya. Dodotnya udah capek jadi kayak ceritanya. Kalau lu jadi kayak orang kelima, terus lu kayak ngulangin berkali-kali jadi kayak aduh, ini gue udah ngulangin lagi ya gitu. Kadang-kadang kan dia juga suka yang kayak kita tunggu kita semua kumpul dulu deh baru gue cerita bertanya sekali gitu kan. Iya. Dan biasanya kalau udah di cerita ketiga tuh biasanya nggak lengkap. Iya. Highlightnya aja. Udah kepotong-potong. Udah mulai capek kan. Iya, cerita, level excitednya udah turun tuh. Karena kan gua kalau cerita detail banget. Iya. Jadi kalau gue ceritain detail lagi tuh, misalkan gue cerita, misalkan gue ketemu nih, ketemu dengan satu orang gitu, terus gue harus ceritain ke lu semua gitu. Kan gue detail tuh ceritanya. Kan? Iya dia pakai baju apa, matanya warna apa. Celana dalamnya warna gitu. apa. Wah enggak sedetail itu dong Oh, bos. Enggak dong. Ngapain lu buka tuh celana dia? Oh benerin slatingnya kali rusak ya. Iya. Dijahit dulu. Iya. Lah tukang permak gimana sih? Ya pokoknya intinya gitulah. Gue pengen Oke. tahu sih sama semua orang juga yang nonton podcast ini nih. Kalian tuh punya sisi FOMO juga nggak? Kalau belum tahu FOMO itu apa, fear of missing out. Google dah. Ya pokoknya kalian pengen jadi orang pertama yang denger cerita dari sahabat-sahabat kalian, dari keluarga kalian, dari semuanya deh pokoknya gitu yang kalian kenal. Gitu. Nah kalau kalian punya ceritanya, cerita di bawah atau tag teman kalian yang ternyata FOMO juga gitu kan. Pokoknya kayak gitulah. Oh ntar dulu guys, sebelum kita ganti ganti segmen untuk ngomongin yang berikutnya, gue mau tahu ini udah disponsorin loh, tau nggak? Tau nggak? Udah disponsorin loh ini? Apa sponsornya? Iya, Easy Money. Waduh. Ini sponsor sama Easy Money guys, oke? Yeah. Ini sponsor pertama kita yang masuk. Disponsorin oleh produk sendiri. Untuk nggak baca adlib. Bingung. Jadi Gue tiba-tiba kaget. Iya. Easy Money. Apa? Harus sponsorin. Iya. Barang Easy Money. Hamin 2 menit. Barusan kepikiran, tapi Dodot udah cocok buat jadi penyiar ya. Gila dia ngelit, dia nge-bridging, dia nutup. Belajarnya bagus nih kemarin berarti ya. Nggak percuma 3 hari di Prambors loh. itu dia, cuma 3 hari gue colong-colongin semua ilmu. Habis itu bikin siaran sendiri. Oke, FOMO udah cukup kali ya? FOMO gue rasa sih udah cukup. Nggak tahu sih, Srit udah cukup belum menurut lo? Sebagai produser. Kan produsernya kan Dodot, kameramennya Dodot. Iya, gue pikir tadi kru loh. Iya lagi. Nyari Adipati mana? Adipati nggak taunya dia juga.
Ini ngesetnya dari sore loh kayak ini baru tag jam berapa nih sekarang nih? Oh, dari jam 2 nih. Jam setengah 2 udah. Wow. Nih untuk kalian, kita nih belum tahu nih nama pendengarnya. Kita mau sebut apa? By the way, nama podcastnya apa? Dipaksa podcast dong. Kan tadi udah opening. DPP. Kan kita kemarin di episode 1 udah ngasih opsi dipaksa denger ya? Iya, dipaksa dengar. Iya. Dipaksa dengar. Menurut teman-teman yang lagi denger boleh lah. Boleh. Cuman kalau emang kita masih ngebuka kalau emang ternyata masih mau ngasih ide, kita bakal liatin dulu sampai kita ngerasa yakin banget pendengar kita tuh namanya apa. Iya. Gitu. Oke lah. Oke ya, kita break dulu, nanti kita lanjut ke segmen 2. Kita bakal ngomongin apa? Life after crisis. Quarter life crisis. Life after crisis udah mati dong kita. Itu tadi. Belum. Life after crisis kan life abis itu dulu, Chris Mon. Waduh. Oh gitu. Ke New Zealand dong. Baru mau bilang. Oke lah ya. Oke. Ini iklan dulu berarti masuk ke ceritanya. Oke, cerita iklan. Isi mana dong? Iklanin dong. Isi mana? Oke. Ingin pakai baju bagus. Ingin pakai baju bagus? Tenang aja guys. Baju ini sangat dingin kalau dipakai tempat yang panas. Dan jangan lupa untuk dicuci pakai tangan sendiri. Jangan pakai mesin cuci karena bahannya bisa rusak. Oke? Bisa langsung dibeli Tokopedia, Easy Money Universe, langsung aja di order. Ongkir bayar masing-masing, oke? Oke guys, terima kasih banyak. Iklan yang sangat bagus. Gue masih butuh latihan lagi buat iklan. Oke, tenang. Oke, Ilham Ramdana silakan masuk. Oke, kita masuk ke sini dulu nih. Hey guys, aku lagi dapat kejadian aneh nih guys. Depan pintu kamar aku ada benda hijau mencurigakan guys. Setelah aku baca, ternyata tulisannya easy money guys. Aku bingung itu apa guys. Dan aku takut. Akhirnya aku bawa benda itu ke rel kereta guys. Aku buang di sana. Tapi ternyata setelah aku sampai rumah, benda itu masih ada guys. Aku makin panik guys dan takut guys. Akhirnya aku telepon teman aku namanya Brad guys. Kebetulan dia lagi pengen ke Mars guys. Jadi aku titip sama dia untuk dia buang ke Mars guys. Tapi setelah dia buang ke sana ternyata di rumah masih ada guys. Aku panik guys, tapi aku penasaran. Akhirnya aku buka, ternyata isinya cuma baju guys. Baju yang keren-keren banget guys. Akhirnya aku pakai baju itu guys, aku foto dan ternyata hasilnya aku jadi keren banget guys. Oke guys. Yay! Balik lagi nih. Masih dipaksa podcast. Yes, segmen 2. Yaha. Kita sekarang bakal ngomongin apa? Astrid, coba dijelasin. Oke. Ini orang yang ngalangin cover gua nih. Salam nih. Sekarang kita bakal bahas quarter life crisis. Aduh. Berat Jam 2 bos disuruh ngomongin life after crisis. Gua salah mulu. Quarter life crisis. Kayaknya kalau Mocil udah masuk ke midlife kali ya, udah bukan quarter ya Mocil ya. Di atas 40 tahun itu masuk ke midlife ya? Iya benar-benar. Iya, Mocil udah Gua level. tuh 62 guys. Oh, end life berarti. Oh, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Terus. Quarter life crisis. Apa itu? Yes. Quarter life crisis tuh kayak lu biasanya tuh dialamin sama kalau pas lu usia kayak 20 tahunan gitu. Dimana lo mulai mempertanyakan lo tuh sebenarnya kenapa ya lu hidup di sini di dunia gitu. Kayak misalnya lu mulai mempertanyakan lu kerjaan lu bener atau enggak, kayak ekspektasi lu dulu pas zaman sekolah terus tiba-tiba sekarang lu udah mulai kerja ternyata hidup lu nggak sesuai dengan ekspektasi lu gitu-gitu. Jadi kan tuh semua orang di umur 20 tuh pasti banget ngalamin itu kan. Jadi kita kayak harus bahas ini si quarter life crisis ini karena banyak loh orang yang akhirnya bunuh diri di umur quarter life crisis. Oh iya. 27 Club. Betul.
Berarti Cobain gitu-gitu ya. Quarter life crisis. Kok gue bilangnya nice sih? Keren aja gitu namanya maksudnya. Ini juga Maksudnya Heath Cobain ya. Ledger juga tuh. Dia Apa? Heath Ledger juga 27 deh. Heath Ledger. Ah, 27. iya. Ih, kasihan. 27. Makanya pas kemarin gua ngelewatin umur 27 gua seneng banget. Nggak bunuh diri. Berarti gua selamat. Ya belum tentu di 27 kan. Yang penting kan belum nyampe kepala 3 mungkin. Iya enggak? Bener enggak Street? Betul, sebentar lagi ya Dot, kita tunggu. Iya. Apanya enak aja lu. Crisis after life itu. Aduh. Life after crisis. Gimana? Quarter life crisis, astaga. Enggak, tapi lo semua ngalamin gak sih quarter life crisis? Oh, gua kan hidup gua happy-happy aja. Oh, masa sih? Iya, gua kan nggak pernah mikirin masalah dulu. Oh. Gua kan sehappy itu, anaknya jalan lurus, ada apa. Ya, gua manusia nggak pernah nangis. Kalau lagi 6 bulan di rumah gitu gimana? Aduh. Ya begitulah ya. Gue sih ngalamin. Langsung jadi ngalamin. Gak bisa setel lagu sedih ya dulu. Gak bisa setel lagu sedih. Tar dulu Kak, kita belum dapat mixer yang itu ya. Aduh. Sekalian deh, kalau emang lu pada tahu dapetin mixer roadcaster itu ada di mana, please kasih tahu gue ya. Ya. Gue butuh banget, sumpah, supaya suaranya Astrid jadi gede. Iya. Atau enggak bisa masukin itu kan. When I am down, Iya, Sebenarnya ada yang jual, cuman lagi pada tutup semua kan. Iya nih, Iya, gara-gara PSBB-nya. corona nih. Kalau ada yang bisa nganterin gitu, atau bisa pesen lagu apa? Ya, atau ada yang tahu tokonya buka dan ada stoknya, Iya. please kasih tahu kita juga Iya. ya, karena kita sangat membutuhkan itu saat sekarang. Jadi please. Ya biar lu dengernya enak juga gitu kan. Iya, Iya benar. enggak? Oke. Dan mau dimulai dari siapa nih si quarter life crisis? Coba Rangga Yudanto nih. Gue. Dari yang paling tua lah. Oh iya Rangga. juga. Lo dong. Jangan ngomongin yang paling tua lah. Umuran semua ini. Iya, beda bulan aja. Beda bulan. Dari Rangga kali. Dari Rangga. Enggak dari lo. Posisinya Udah lah gitu. lo aja lah. Dari siapa nih? Ini bingung nih gue mau milih apa. Duh, jangan dulu yang nonton puyeng ntar. Oh iya benar, oke. Dari lo aja Cil ya. Iya, dimulai. Gua sih nggak tahu ya. Gua nggak sadar. Gua baru sadar itu setelah gua tahu yang namanya ada quarter life crisis atau life crisis. Bahasa Indonesianya apa sih? Krisis moneter. Gue Nah. salah sebut aja nih. Iya makanya. Iya. Apa krisis? Apa hidup lu di masa-masa krisis? Hah? Bener Nggak nggak sih? gitu, nggak gitu. Bukan. Jadi lu mempertanyakan hidup lu di umur seperempat dari 100. Iya, seperempat abad. Seperempat abad. Iya. Nah, itu quarter kan. Quarter Quarter. tuh maksudnya di perubahan dari lu ABG remaja Menuju dewasa. Menuju dewasa. Iya, Itu iya, dia tuh. iya. Iya, waktu itu gua nggak sadar kalau itu namanya crisis of life. Krisis. Life crisis. Apa sih? Ribet kan lo? Gue Enaknya bilang apa? Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia apa sih? Bahasa Hidup. Indonesianya. Kehidupan. Iya. Oh, krisis udah. kehidupan. Ya benar. Gua nggak menyadari itu waktu itu. Jadi Iya. kalau nggak salah itu di tahun 2013. 2013 which is umur gue itu 27 bener. Iya. 27 iya. Yang sampai pada akhirnya gue ngerasa kayaknya gue sebentar lagi mati deh. Itu gue share ke Dodot doang waktu itu. Iya Dot ya? Iya, benar. Ingat nggak? Momen di mana? Ingat. Itu ya lu sambil nginget-nginget ya. Jadi di tahun itu 2013 gue ngalamin tiba-tiba kayak besok tuh mati. Itu gue nggak cerita ke, gue belum nikah waktu itu, gue nggak cerita ke Lita. Dia nggak tahu sampai sekarang tuh dia nggak tahu tentang quarter life crisis gue. Jadi triggernya adalah gue waktu itu ngadirin nikahan temen gue di pokoknya nikahan temen gue lagi ketawa-tawa nih sama anak kampus gitu kan, tawa tiba-tiba teng gue keringet dingin keluar, apa namanya, perasaan gak enak segala macem, kayak mati nih abis ini kayak ada yang bisikin gitu, abis ini lu mati nih Cil. Gitu. Iya, gue ngalamin itu tuh, abis ini lu mati. Sementara kan gue kekawinan tuh sama Lita kan, jadi abis itu gue di daerah Polda Metro Jaya kalau nggak salah tuh kawinannya. Abis itu gue nganterin Lita ke Cirende balik, terus sepanjang perjalanan gue diem aja, dari situ gue diem aja. Kata Kita Lita, gak curiga tuh. nanya dia, kamu kenapa? Langsung gua jawab, aing mau makan. Enggak gitu.
Nggak, gue bilang enggak, kayaknya aku mau masuk angin, gue bilangnya gitu. Udah gue anterin dia pulang, gue pas balik udah tuh kayak gue mati nih, kayak gue nabrak nih di sini nih. Kalau di Cirenda kalau lo tahu jalannya tuh yang itu Dot, yang rumah tua itu Dot. Yang di turunan itu ya? Iya turunan itu pas mau PDK, balik tapi PDK. PDK arah baliknya tuh kayak gue nabrak nih abis ini nih. Abis ini pokoknya sepanjang perjalanan tuh sampai ke Ancol gue feeling bakal mati. Pada saat itu. Final destination gitu ya dulu ya? Iya, gue mikir itu udah. Pas sampai rumah gue selamat segala macem. Akhirnya gue langsung ambil udu kak. Langsung ambil udu, gue sholat segala macem. Gue gue sholat segala macem. Akhirnya gue tidur pun kayaknya gue pas tidur mati nih. Akhirnya bangun alhamdulillah gitu. Dari situ bla 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 bla. Itu juga triggernya gue lagi nggak ada kerjaan. Kosong 2013 itu. Kosong berapa? Udah 8 bulan kalau nggak salah, 8 sampai 9 bulan. Pokoknya di tahun itu gue mungkin setahun gue nggak kerja. Jadi mungkin nambah ke situ prosesnya tuh. Gue sampai bingung kemana. Trigger gitu ya? Ada segala macem dah tuh. Akhirnya gue sakit abis itu. Setelah bangun gue pikir gue bakal mati. Gue bangun masih hidup gitu kan. Tapi besokannya gue sakit. Tar sembuh. Sakit lagi, sembuh lagi, gue sampai cek darah. Gue pikir gue demam berdarah atau tipes segala macem. Itu yang lo bilang. Itu yang lo gara-gara itu lo berhenti ngerokok bukan sih? Iya, salah satunya. Salah satunya itu gue berhenti ngerokok. Akhirnya gue ngajak Dodot ketemu di PIM. Gue inget tuh di area 51 gue ajak dia ngobrol. Ya nggak Dot? Ingat gak lu udah? Lupa inget sih. Ya pokoknya di area 51 gue nanya, gue ngobrol sama dia, gue kayak bakal mati nih Dot, segala macem bla 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 bla. Udah dia nenangin. Dia langsung nenangin, dia kayak nenanginnya gimana? Puk. Hah? Nyium ini kuping. Nyiumin kuping jilat gitu. Tenang gitu. Ya enggak gitu dong Rangga jantung. Enggak ya biasa lah kayak ya udah bla bla bla. Akhirnya gue diajak jalan sama dia. Jalannya kita nonton, kita apa segala macem. Dijajanin, belanjain H&M segala macem. Langsung kayak aneh-aneh gue. Gue bilang aku mau mati aja. Dibeliin softline juga kan? Iya dibeliin softline. Itu beda. Dibeliin softline itu beda. Iya. Nah sejalannya waktu segala macem. Udah nenangin segala macem. Gue tapi tetep tuh perasaan itu tuh lama nggak. Lu kayak baru tahu ya cerita ini. Iya. Itu lama nggak, mungkin kayak 6 bulan atau beberapa bulan lah itu berjalan. Nah taunya akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sama temen gue lagi, setelah beberapa tahun kemudian gue baru nemuin si kondisi itu quarter life crisis ini. Ternyata gue bilang gue berarti ada di situ waktu itu, cuman gue nggak tahu itu. Itulah yang nyebabin kayak ya gue akhirnya kayak ngerubah hidup gue yang dari nggak rajin jadi sholat jadi ya cobalah sholat, karena ya itu ngebalikinnya kayak takut mati segala itu macam. trigger ya? Menurut gue iya, dari situ gue. Iya, dia langsung berhenti ngerokok. Gue berhenti ngerokok juga. Oke, hidupnya langsung gak mau aneh-aneh deh. Karena dia takut, itu dia kan. Karena gue takut mati. Iya. Dari situ. Walaupun akhirnya pas yang ketemu lagi di Taman Mini pun lu masih... Itu udah lewatin taman ini, kita udah pisah. 2013. Emang Iya, Dodot udah disubut. Oh iya. Udah. Ya itu karena gue juga gak ada kerjaan. Akhirnya gue bertanya-tanya gimana ya nasib gue. Karena gue waktu itu masih punya tanggungan bayar cicilan mobil segala macem. Mobil itu mobil yang lu habis ngambil apa namanya? BMW, habis ngambil BMW. Ngambil apa, kerjaan apa? Sketsa. Oh lagi sketsa, ngambil mobil, dipecat. Iya. Sebulan kemudian dipecat tuh habis ngambil mobil. Udah bingung dong aing bayarnya gimana gitu. Iya juga sih. Ya ngutang sana sini termasuk ngutang sama Dodot. Termasuk gue ngutang sama Lita loh. Untuk bayar lu nggak tahu kan Dat? Apa? Gue ngutang sama Lita buat bayar cicilan mobil. Kayaknya gue tahu itu juga deh. Iya. Oh ya kalian gak ada yang nggak tahu soal gue ya? Tapi gue taunya yang pas udah di Antasari. Iya. Gue pokoknya sempat ngutang sama Lita buat bayar mobil segala macem. Pokoknya dan alhamdulillahnya Lita tuh nggak cabut, dia tetap nemenin kayak Dodot gitu. Tetap. Lu kan nggak ada. Gue juga nggak punya alasan buat cabut dulu. Kan? Oh enggak. Masih gue jatah. Oh, iya. Gue padahal lagi mau serius-seriusnya nih. Walaupun cover gue megang HP ya. Sumpah nih cover gue jelek banget, lagi fokusnya ke gue lagi. Kayak kurang lebih cerita gue di situ tuh. Tapi kalau gue di quarter life crisisnya gue tuh nggak ada yang bikin badan gue berubah sih. Maksudnya kayak lo kan akhirnya ngerasa pusing awalnya triggernya gitu-gitu.
sakit segala macam gitu. Itu kan psikologi dulu. Psikologi kalau emang lu ternyata banyak pikiran, itu kan ngedrain semua itu Dot. Itu kayaknya gue di situ tuh. Kayaknya jadi gue sok denial, sok nggak nerima keadaan gue saat itu. Gue tolak. Kayaknya pick tuh akhirnya. Ngepick sendiri, ngebikin gue itu tadi sakit segala macam. Dan ternyata pas gue baca-baca itu stres yang tidak disadari. Oh kalau gue, tapi kalau gue tuh efek ke badan tuh justru nyenengin buat gue lebih kurus. Iya, turun berat badan gue jauh anjing, jauh banget gila. Ada gue turun tuh 25 kiloan. Wow. Sekarang naiknya malah 50 kilo ya. Setelah menikah. iya lagi. Tapi iya gue seumur umur gue berat badan gue selama gue nimbang gitu. Berat badan gue tuh. Lu nimbangnya bukan di posyandu kan yang ditaruh di itu? Bukan yang di warung-warung itu loh. Ya. Timbangan beras. Itu gue sampai 70 berat badan gue. Turun dari 100. Iya. Hampir 100. 100. 98 ya kalau nggak salah. Iya, benar. Gue ingat kok gue di momen-momen sebelum dapat si krisis itu. Gue sempat zamannya ini loh pet. Oh ya pet. Gue sempat nge-share foto kalau gue berat badan gue tuh 100 atau 98 kilo gitu. Di bulan. Gue inget sih berat lu 98 sih waktu itu. Iya, di bulan berikutnya turun. Lu masukin tuh before after. Nah, iya, ntar gue nggak ada fotonya loh ya. Iya, udah keburu gue delete. Foto di grup lu foto yang di grup aja kemarin gue masukin ya before itu. Enggak dong. Rangga si pemasok narkoba. Gue nggak tahu tuh foto buat apaan tuh anjing. Buat aneka kali ya? Gak tahu. Si pernah casting. Aneka satwa. Tahu gue sumpah. Terus ya udah, kalau gue masalahnya lebih kayak kuliah. Terus gue berkali-kali sih. Sampai yang terakhir gue kayak yang gue ngehin tuh gue lupa. Karena yang pertama sebenarnya gue lupa momennya di umur berapa. Cuman yang waktu di Taman Mini pertama kali itu. Itu momen yang ngerasa udah kayak mikir anjing gue udah gede nih sebenarnya gitu. Cuman ketika ngerasa gue harus nanggung hidup gue sendiri tapi belum settle sama kerjaan gitu. Sementara kuliah berantakan gitu. Iya benar, gue juga ngalamin itu. Maksudnya gue mempertanyakan ini posisi gue sebagai seorang aktor ini bener nggak ya? Karena kan nggak ada kerjaan segala macem, gue harus bayar ini. Lu nanya itu juga ke gue tuh. Iya kan bro? Itu ke gua. Iya kan? Lu sampai bilang gue mau kerja jadi ini aja dulu apa namanya? Iya, gue sampai nyari broadcast kerja. apalah segala macam di belakang layar kan intinya. Di belakang atau di kantor. Iya. Anything lah, anjay anything. Tapi terus itu enggak? Kayak gue pertanyaan lo yang itu ke Dodo tuh lo tanya lagi tahu pas di Antasari. Maksudnya yang gue jadi aktor iya atau enggak gitu. Oh iya, itu kan itu sering muncul akhirnya. Berarti emang bisa berulang-ulang ya si live. Nah itu dia tuh. Krisis ini Street. Iya sebenarnya kan tuh kayak lo mempertanyakan apa tujuan hidup lo kan. Karena sebenarnya walaupun lo udah settle sama misalnya kayak lo udah settle sama lo udah ada keluarga segala macem, tapi kan lo jadi punya kekhawatiran sebenarnya krisis di hidup lo yang terus-terusan, dan mungkin sebenarnya lo lebih ke krisis kehidupan, lebih ke pekerjaan lo juga kan. Taruh kayak lo mempertanyakan emang gue bener ya kerja di sini gitu-gitu loh. Akhirnya nge-blaming sendiri. Iya. Yang kayak gitu tuh akhirnya dari momen terakhir deh gue ngalamin yang di fase 30 29-30 tuh gue ngerasa kayak wah ini momen kalau gue nggak berubah. Waktu itu gue mikirnya kalau gue nggak punya sesuatu hidup gue akan selesai sih. Satu barang misalnya. Akhirnya waktu itu gue bilang sama bapak gue minjem uang buat bayar beli mobilnya Dodot. Itu keputusan yang buat gue tanpa ada mobil itu gue rasa gue sampai hari ini pun ngerasa hidup gue gitu-gitu aja gitu. Oh nggak ada goalsnya gitu ya, nggak ada bahkan nggak ada motivasi gitu. Gue ngerasa kalau misalnya gue di hari itu pada saat itu gue nggak beli mobilnya Dodot, kayaknya berpikir soal nikah aja enggak gitu. Jadi penting banget momen menurut gue gitu. Iya dan ternyata iya gitu. Gue kan dari kecil malah pernah ngomong kayak ngapain sih orang bete kayak gitu kan. Ternyata seperjalanan waktu tuh berubah. Apalagi ketika kondisi nggak tahu ya apakah triggernya si
quarter life crisis ini harus dengan ekonomi Nah, atau itu apa? Gimana Street? Chill. Kalau ngomong enggak apa-apa kayak tadi. Kecil ya? Iya, Jangan misalnya nengok. beda sih kalau mungkin kalau misalnya lu lebih mempertanyakan soal itu. Tapi emang setiap orang menurut gue beda-beda sih. Kalau misalnya kalau gue pun mengalami quarter life crisis gue tuh karena gue merasa gue udah mereach satu poin, abis itu gue gagal. Di situ gue jadinya merasa krisis itu kayak ini gue ngerjain kerjaan gue bener, apakah gue bisa bikin orang tua gue bangga atau enggak ya dengan gue udah umur sekian tapi gue masih gini-gini aja. Terus kayak di umur segitu tuh gue baru ngerasa kayak ada beberapa temen lo yang kayak akhirnya ninggalin lo gitu loh. Iya, atau enggak ngelihat temen seumuran atau sekampus gitu dia udah lebih berhasil di mata kita ya gitu, misalnya kerjanya enak, kayak, apa nikah, udah punya anak, punya mobil, punya rumah. Iya, jadinya akhirnya kayak jadi kayak lo mulai ngebandingin sama teman-teman lo yang lain yang tadinya tumbuh gede sama lo. Bahkan gue nggak pernah mau ketemu temen kampus gue loh sejak momen-momen itu, saking malunya gitu loh gue. Berasa banget. Jadi kalau menurut gue kenapa akhirnya ada afterlife lagi kan quarter life crisis? Karena gini, prinsipnya kan sebenarnya lu hidup itu nyari kenyamanan, ya kan? Asik. Nyari kebahagiaan, nyari kenyamanan. Benar nggak? Kalau nyari keamanan satpam. Iya benar, salah. Nyari satpam. Nyari kenyamanan. Nah, terus di saat kalian udah dapetin kenyamanan itu, kalian tuh sebagai manusia nih, gue kayak dokter psikologi ya. Iya makanya, gue dengerin aja nih. Nah, jadi setelah kalian mendapatkan kenyamanan itu, kalian itu punya ekspektasi naik level satu lagi. Nah, di saat itu terjadi dan kalian kehilangan kenyamanan kalian, kalian tuh jadi berpikir, gue pantas nggak dapet kenyamanan kemarin, gitu loh. Gue berada di titik sekarang ini tuh kayak gue ngapain ya? Kayak apa lagi yang gue mau cari ya? Gue udah sempat kemarin sempat seperti itu gitu. Terus gue kemarin udah sempat berhasil deh ibaratnya gitu. Terus sekarang gue gagal nih. Terus gue gimana hidup gue ini sekarang gitu? Iya. Atau kalau gue ngerasanya justru gue goals gue kenyamanan mungkin, tapi gagal melulu ke arah sana gitu. Misalnya kenyamanan dari soal ekonomi gitu. Sebenarnya kan kenyamanan itu datangnya bukan dari soal keuangan doang sih, tapi dari lu misalkan udah married, dari lu punya pasangan hidup deh misalkan gitu, dari lu punya barang yang lu suka, dari kerjaan lu, dari teman-teman lu, dari keluarga lu. Itu sih maksud gue. Karena menurut gue quarter life crisis itu datangnya bukan cuma dari duit doang. Iya, makanya beda-beda banget sih. Beda-beda. Mungkin di gue triggernya itu nggak ada kerjaan, terus udah gitu bukan masalah nggak ada kerjaan. Gue casting, gue datang ke casting, ada casting film ini segala macam, gue datengin semua dan gue nggak dapet semua tuh selama kalau nggak salah setahun nggak ada kerjaan, kosong. Gue sampai gemes juga tuh malu ya. Iya kan? Lu dulu berangkat casting gak sih kalau begitu? Iya. Maksudnya gue tetap ngelakuin apa yang harus gue kerjain gitu. Gue casting, gue nongkrong, ibaratnya nongkrong sama temen-temen gitu kan buat dapat networking, ada castingan gitu. Gue ngelakuin itu, tapi akhirnya itu blaming juga. Ini gue pantas gak ya ada di sini gitu. Kayak gue udah nggak kepake deh. Kayak gue harus nyari jalan lain deh untuk hidup gue nih. Iya, gue juga kayak gitu sih gue menurut gue. Makanya Mocil beda banget sih sama gue. Lu malah jadi ke agama banget ya Cil pas lo quarter life crisis. Ya nggak tahu kalau itu quarter life apa bukan ya, cuman gue ngerasa tapi hidup gue mau selesai. Beda-beda sih. Berarti itu sama cara orang menyelesaikan masalah hidupnya juga sih. Soalnya kalau gue tuh jadi badung loh kalau super duper jadi badung total gitu. Kayak balik ya? Tadinya kayak jadi ngebegal gitu loh ya. Apa? Jadi ngebegal. Ya Allah, Astrid ngebegal gimana? Jadi badung parah gue gara-gara quarter life karena gue sebenarnya pingin melewatkan pikiran-pikiran masalah gue gitu. Jadi akhirnya gue karena tadinya lu good girl ya. Berarti lu sama dengan kabur dari masa lalu dong sih? Iya gak sih? Terus jadi kayak gue nggak mau kepikiran dia terus. Akhirnya gue jadinya badung, kayak jadi kesana.
Aneh sih. Iya karena di fase lu gue ngelakuin sebelumnya gitu loh. Iya, jadi kebalik kalau emang Mocil kan badung duluan. Gue gitu badung kan. duluan. Nah, terus habis itu kena triggers yang bikin dia jadi lebih ke handle nih, karena dia takut meninggalnya itu. Kalau lu kan lu anak baik-baik, tapi lu stay di posisi itu terus kan? Iya nggak sih? Iya, karena gue akhirnya jadi kayak gue kayak mau gue kayak gini juga hidup gue gini-gini aja, jadi apa gue nikmatin hidup gue aja kali ya gitu. Oh, gue tahu mungkin karena lu punya tujuan, sementara gue waktu itu gue nggak punya tujuan sebenarnya. Tujuan dalam hal ini iya, ya, lu gitu. punya list yang akan lu capai, ternyata mungkin gak tercapai. Gue tuh anaknya by list sama by goal banget kan, makanya makin tuir, jadinya malah makin kayak udah deh gue jalanin aja gitu, karena quarter life crisis gue tuh akhirnya membuat gue jadi kayak harus dijalanin aja deh, nggak usah terlalu dipikirin, jadi kayak gitu. Karena gue ngerasa gue jadi badung dan gue jadi kayak keluar arah yang banget dan gue jadi berteman sama orang-orang yang salah gitu loh. Akhirnya gue dragging sendiri, jadi itu yang membuat gue akhirnya melewati fase itu. Cuman gue paling nggak pernah tahu Dodot punya quarter life crisis. Iya, ini makanya gue mau masuk ke dia nih. Lu udah selesai belum nggak cerita lu tentang quarter life crisis lo? Iya, selain akhirnya gue lebih ke nemuin titik tenang gue sih. Misalnya kayak selama ini gue nggak pernah tahu ketika gue punya masalah tuh gue harus kemana, harus ngapain gitu. Nah terus ketika gue berhadapan sama quarter life crisis gue bisa yang kayak tiba-tiba gue bisa belajar main piano autodidak gitu. Atau iya gue tuh belajar beneran akhirnya gue iseng minjem keyboard temen gue, terus gue bawa pulang ke rumah, gue download software recording, terus gue ngerekam jadi gitu. Lu udah sehandal Indra Lesmana sekarang ya? Enggak dong. Mendekati dewa berarti. Waduh. Akhirnya kayak nemuin tempat gue daripada gue bengong atau gue sedih kali ya, terus akhirnya gue karar kayak gitu-gitu kalau gue akhirnya. Tapi berarti emang harus ada pelarian. Benar, nah, daripada mentok akhirnya bunuh diri tuh. Nah kalau menurut gue benar juga, ini kan solusi lu. Kalau solusi gue menurut gue adalah cerita. Ini jangan dipendem. Iya. Karena lu tipikal orang yang mendem juga lagi, Cil. Nah itu dia Dul. Mungkin gitu. Gue gitu. Iya makanya kalau gue baru dapat sih sebenarnya, kayak baru tau ini tuh harus diceritain. Mau orang ngasih solusi atau enggak, tapi lu ceritain ke orang yang tepat menurut gue ya. Kayak waktu itu gue ceritain. Dikeluarin lah ya. Iya. Unek-unek itu dikeluarin karena ini bakal muncak akhirnya nge-peak, makin bikin lu jatuh, sakit segala macem. Karena gue jatuhnya ke sana. Tapi gue ngerasa kayak misalnya yang waktu gue di umur 30 itu, ya itu momen gue sama Dodot sama si Rangga di Antasari kan. Boe. Terus momen itu akhirnya gue bersyukur untuk Dodot ngasih waktu buat gue di kamar berhari-hari gitu-gitu loh. Jadi ngerasa emang beneran nggak diusik tuh, gue seneng banget tuh. Oh iya berarti beda-beda. Iya, gue nggak. Tetap balik lagi. Iya. Tiap orang beda-beda. Nah ini nih Dodot nih. Tapi lu Mocil sama Rangga selalu berdua merit, akhirnya jadi lumayan meredam rasa krisis lu nggak sih sebenarnya? Gue sih akhirnya gue nerima apapun masalah yang dateng nih sekarang nih. Misalnya gue lagi gak ada kerjaan atau misalnya lagi berantem sama bini gue terima tuh. Gue kan waktu itu nolak. Mungkin ya alasan bisa ada itu ada rasa ingin mati segala macam, mungkin karena gue nolak. Gue nolak apa yang dateng gitu. Maksudnya si kabar duka ini gue tolak gitu loh. Enggak, gue gak gini kok. Enggak, gue gak stres kok. Iya bener-bener gue baru inget. Gue ngomong, enggak gue gak stres kok. Enggak, gue gak stres kok. Gue ngomong gitu tuh untuk ngelawan. Tapi ternyata itu yang bikin gue jatuh, sakit segala macem. Kalau gue di momen yang akhirnya ngerasa mungkin ya kayak biarpun masalahnya tetap datang gitu, tapi gue udah di level yang gue udah gak di level gue yang kemarin gitu. Plus karena ada istri gue yang emang gue ngerasa itu jadi tandem yang paling efektif gitu. Iya. Itu gue akhirnya sekarang sih ceritain, jadi nggak ada yang gue pendem lagi. Bahaya ternyata mendem. Itu sih yang gue rasain. Berat ya kita ya. Iya. Nggak ada bercandaannya loh ini loh kita loh. Saya ketawa nih.
Bener Astrid ngasih jam segini lagi. Gue melek lagi guys. Lagi galau guys. Nih, tapi kita belum pernah denger nih. Lu udah pernah denger Dodot ada quarter life crisis? Samar Gue sih. gak pernah dengar Dodot quarter life crisis. Iya, justru gue malah juga nggak pernah denger nih dari mulutnya dia. Gue nggak tahu dia dapat di mana ya. Apakah mungkin waktu di Taman Mini gitu kan? Atau misalnya di ending-ending di Kemang gitu. Emang pengen Apa denger kan ya? sebenarnya dia quarter life crisis, tapi kita nggak sadar dia quarter life crisis. Iya. Nggak, dia nanya lagi, emang pengen denger. Ntar gue dibilang FOMO lagi. gue mau denger, gue FOMO. Iya. Gue jadi takut. Iya, ini emang orang nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Sejujurnya ya, gua nggak pernah cerita ini ke siapapun sih. Tapi Sebenarnya. sekarang mau lu ceritain Atau kan? gue pernah cerita ke Rangga tapi gue lupa. Gue pernah cerita atau enggak? Karena menurut gue bagian yang ini beneran hampir kekunci. Ngerti gak lo? Belum pernah ada di media-media nih. Belum pernah. Wah, ada. eksklusif berarti nih. Oh, di media udah sempat keluar sih. Oh ya? Udah sempat keluar ya. Karena Wah. gue sempat ditanya ngomong masalah ini. Street, kita kalah Street. Sama media. Iya. Astagfirullah. Cuman Udah ya. gue PDR dalam beturah, masa gue juga kalah. Ya, gue ceritain ya. Nah, Jadi quarter life crisis gue itu datang berkali-kali sebenarnya. backsound dong, backsound. Siapa yang membuatmu? Yoko. Soalnya Subat saja. Waduh, lari. Oke, jadi quarter life crisis gue itu datang berkali-kali. Gue itu waktu itu sempet ngalamin gimana ya cara ceritanya? Gue tuh sempet kehilangan arah. Gue mau jadi apa dan gue mempertanyakan diri gue itu seperti apa. Itu di Antasari, di Antasari, di Taman Mini, di Kemang akhir-akhir. Taruh, gue juga lupa nih. Itu Di Antasari itu ada. Hmm. Di Taman Mini itu juga ada sebenarnya. Akhirnya yang Taman Mini dulu ya. Taman Mini tuh gue ngerasa gue itu di Kemang, justru di Kemang ada juga. Iya, Kemang akhir-akhir berarti. Iya, Kemang akhir-akhir. Kemang akhir-akhir di saat itu gue nggak punya duit sama sekali, yang gue juga sempat minjem duit sama Mocil zaman dulu. Terus Minjem berapa waktu itu? apa? Minjem duit berapa? Lupa dulu. Udah gue bayar kan dulu ya? Udahlah pasti. Iya. Jangan ngomongin itu dulu. Jangan bahas nominal guys. Gue bawaannya mau tidur aja nih langsung. Kayak gak sanggup. Iya, jadi gue pernah ngalamin kayak gue nggak punya duit sama sekali. Gue pengen pulang ke rumah, gue malu karena kan gue sepanjang hidup gue itu gue average hampir keluar dari rumah kan. Selalu tinggal di luar gitu, selalu ngekos, selalu tinggal di rumah nenek gue, pokoknya selalu berusaha gue nggak ada di rumah gitu. Dan di momen Kemang itu tuh gue beneran gue ngerasa gue bingung banget karena umur gue juga masih kecil. Gue masih 19 tahun, masih 19 sampai 21 tahun kalau nggak salah. Masih 18 atau 19 tahun gitu. Terus gue ngerasa kayak gue ngerasa gue apa yo? emang masalah gue gitu ya, suka gagap. Gue ngerasa gue itu harus gambling hidupnya. Gue harus gamblingin hidup gue di saat itu untuk ngejar goals gue nanti ke depannya. Udah dong, gue keluar dari salah satu production house, dari salah satu PH. Lu tahu nih cerita ini, tahu nih, ya kan? Gue keluar, gue memutuskan untuk, gue bilang nih, gue nggak punya duit. Gue bilang gitu ke PH-nya. Gue nggak punya duit. Kan gue masih punya, gue kontrak 2 tahun kan. Gue kontrak 2 tahun, tapi kerjaan itu nggak pernah ada dari mereka. Gitu, sampai akhirnya gue ngerasa, udahlah gue cabut aja. Tapi kalau gue cabut, gue mau ngapain? Gitu kan? Gue mau nyari duit di mana? Gue mau emang gue ada yang mau, misalnya ada yang mau pakai gue buat main film atau main sinetron. Zaman itu main sinetron anyway. Ada yang mau pakai gue buat sinetron gitu. Ternyata kan belum ada juga, masih gambling kan hidup gue. Sampai akhirnya gue memilih kayak ya udahlah, gue ngomong aja sama orangnya kondisi gue bilang gitu kan. Gue bilang gue nggak punya duit nih, sama yang punya PH anyway, BBM-an waktu itu. Gue nggak punya duit. Ngeping gak lu? Apa? Ping dulu gitu. Ping. Pe kan. Terus gue
gue nggak punya duit, gue mau keluar aja dari PH ini karena gue mau nyoba di tempat lain. Gue bilang gitu kan. Terus kata dia, kamu butuh duit, kata dia gitu. Nggak apa-apa, gampang kok. Asik. Nanti kamu saya kasih bulanan, kata dia gitu. Kamu saya kasih bulanan, nanti dipotong aja dari hasil strippingan kamu, kata gitu. Terus gue bilang saya nggak mau ngutang pak. Gajian lah ya. Iya, dia bilang gitu, gajian lah intinya. Cuman gue kan jadi terikat selamanya, at least gitu kan. Gue punya utang akhirnya. Oke, kalau utang duit gue masih bisa bayar gitu kan. Maksud gue kalau di saat gue dapet rezeki gue masih bisa bayar. Tapi utang moralnya itu yang menurut gue paling berat. Karena dibantu. Karena gue dibantu. Dan akhirnya gue memutuskan kayak gue bilangnya, saya nggak mau ngutang pak. Gitu, gue cuma ngomong gitu doang. Enggak, ini bukan utang. Nanti setelah kamu melakukan kerjaan kamu, ya emang kamu juga harus bayar, kata dia gitu. Ya utang namanya dong. Iya, terus gue diem aja kan, terus gue bilang, enggak pak, saya nggak mau terima, maafin ya. Gue bilang gitu. Akhirnya BBM gue diblok. Iya. Langsung gue di blacklist dari itu PH. Set. Gitu. Hilang lah nama Adipati ya. Iya, dari PH itu nama gue hilang. Waduh, gue lumayan stres tuh kak, ya kan. Gue gitu, gue masih baru lah gitu kan ya. Tahun berapa tuh? Tahun 2009 kalau nggak salah. 2009 tuh. Itu kita pulang dari Bali sih kayak. Habis dari Bali tuh. Iya, segituan. 2009-an 10. Terus akhirnya gue gambling, gue casting sampai akhirnya gue dapet satu film, Malaikat Tanpa Sayap abis itu. Judulnya Malaikat Tanpa Sayap sama Bang Rako. Terus gue ngerasa ini titik yang harus gue manfaatin banget karena gue harus bisa nge-trigger diri gue untuk bisa lebih lagi kan. Karena gue udah nggak punya apa-apa lagi, gue nothing tulus gitu. Jadi kalau emang ternyata kerjaan gue tinggal satu ini doang, jadi ibaratnya gue mikir gini, kerjaan gue cuma ini doang. Di saat gue dapet kerjaan ini, gue harus memaksimalkan semua tenaga, semua pikiran gue, semua apa yang gue tahu untuk kerjaan gue itu gitu. Untuk kedepannya lebih baik kan. Iya. Dan akhirnya itu membuahkan hasil tuh. Gak lama gue di kontrak dapat satu film lagi, Perahu Kertas. Dan itu yang ngerubah segalanya tuh di hidup gue. Perahu Kertas tuh yang ngerubah segalanya di fase pertama. Di fase pertama gue bisa beli mobil sendiri akhirnya. Gue bisa ngekos lagi. Tadi gue pulang ke rumah, ya kan. Gue bisa ngekos lagi. Gue bisa at least gue bisa menghidupkan diri gue lagi lah di umur gue yang masih segitu. Itu bukannya udah di tahun ini ya? Perahu Kertas. Oh iya, Perahu Kertas tahun ini. Perahu Kertas tahun ini. Iya benar. Oh iya, Perahu Kertas tahun ini benar. Tapi selama sebelum Malaikat Tanpa Sayap itu kan gue nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada kerjaan. Iya. Itu di umur gue segitu menurut gue itu salah satu masalah paling besar gue. And then gue dapet Perahu Kertas, kenyamanan gue nambah. Gue ngerasa gue lebih tinggi lagi. Ya kan, secara psikologi itu udah pasti terjadi lah. Gue nggak mungkin bohong maksud gue. Gue ngerasa kerjaan gue banyak banget, tapi ternyata gara-gara kenyamanan itu sendiri, gue ngerasa hidup gue sia-sia. Karena gue tidak memanfaatkan hidup gue dengan benar menurut gue. Gue tidak di jalan yang tepat. Apa yang gue pengenin sebenarnya, apa yang gue pengen sebenarnya, bukan apa yang gue lagi jalanin sekarang. Akhirnya gue berpikir kayak gue buang-buang waktu. Gue ngerasa gue bukan ini yang gue mau, bukan. Oke, gue tetap mau di industri film gitu maksud gue. Tapi bukan kerjaan-kerjaan seperti itu yang harusnya gue jalankan, ngerti gak lo? Harusnya gue bisa lebih milih, harusnya gue bisa lebih ngejaga diri gue gitu segala macam. Terus udah gitu di zaman itu kan gue beneran nonstop dulu. Iya sih. Iya kan? Iya parah sih. Itu yang setahun bisa sampai 5 film. Iya. Itu dan buat gue itu lumayan salah. Itu salah jalan gue sebenarnya. Menurut gue itu terlalu berlebihan. Ya gitu. Iya, ngelihat dia pulang syuting promo lah. Aing cuma lihat aing kapan ini gitu. Iya, dan akhirnya gue ngerasa kayak gue harus tune down nih. Gue harus berpikir dengan diri gue harus ngaca sama diri gue sendiri apa yang beneran gue mau. Sampai akhirnya gue ada di fase gue memilih untuk tidak memperpanjang kontrak gue lagi. Itu keputusan yang fase kedua buat lo ya berarti. Ya, itu fase kedua. Dan di fase itu juga, di fase sebelum masuk fase kedua, gue punya masalah keluarga waktu itu. Ingat gak yang gue di rumah gue berantem intinya segala macam.
Itu sih, dan itu nambah lagi di apa namanya di pikiran gue ngerasa kalau gue mampu untuk ngelakuin sesuatu yang lebih besar. Tapi ternyata gue kejauhan mikirnya. Iya. Gitu. Dan akhirnya gue ngerasa kayak gue udah ngebohongin diri gue sendiri, jatuh gitu loh. Gue tidak menjadi diri gue saat itu. Akhirnya gue ngerasa kayak gitu. Karena gue jadi defensif, karena gue jadi gue ngerasa gue bukan orang yang harusnya seperti itu gitu. Kalau gue bisa lebih begini, kalau gue bisa lebih menata apa yang harusnya gue jalanin, ngerti gak sih? Gitu. Akhirnya udah fase itu lewat. Fase ketiga adalah gue ngerasa mempertanyaan ini paling besar nih buat gue. Gue mempertanyakan diri gue, apakah gue yakin kalau emang gue itu aktor? Oh, lu mikir juga ternyata ya? Iya. Gue ngerasa kayak gue tahu nih seperti ini. Iya, gue jadi dapet satu film, gue ngerasa gue nggak bisa ngerjain film ini. Dan akhirnya gue ngerasa kayak, kok gue nggak mampu ya? Apa ini bukan kerjaan yang pantas buat gue ya? Gue sampai kayak gitu, gue sampai ngurung diri gue di kamar. Sampai stresnya, gue nggak mau ketemu orang, gue diem aja di kamar. Karena untuk ngucapin satu kalimat dialog aja gue nggak bisa. Itu lu makan dianterin tuh ya berarti ya? Nggak ada yang tahu maksudnya. Kayak tahanan makan dianterin, tok. Iya. Terus akhirnya gue ngerasa kayak, kok gue jadi gini ya, jadi gampang ngedrop, jadi gampang melo ibaratnya gitu loh, jadi gampang kalah sama situasi gitu loh. Itu sih. Nangis gak tapi lo? Sempet gak? Sempet nangis. Oh ya? Sempet nangis di kamar. Sendirian gue matiin lampu. Siang-siang tuh padahal. Jadi gak ngaruh gue matiin lampu. Nah, karena emang lampunya masih nyala kan. Kamar itu kan redup. Iya. Iya. Di Antasari kan emang gelap kan. Iya. Di Antasari gelap jadi emang. Atau jangan matiin lampu, yang lain pecahin kaca. Terus akhirnya gue matiin lampu. Gue diem aja. Gue berpikir. Gue ngomong sama diri gue sendiri kayak. Oh, monolog. Lu yakin gak sih lu maksudnya lu bisa gak sih di kerjaan ini, kayak lu beneran aktor bukan sih, kok lu segitu aja ini sih, kok lu gitu sih, kayak orang gila gue. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk udah gue berhenti aja jadi aktor gitu. Gue nggak mau main film lagi, gue ngerasa gue nggak pantas ada di dunia film sampai kayak gitu. Tahu tuh lu nggak? Kayak ada momen-momenin itu yang setelah Mocil cabut kan. Iya, itu setelah Mocil udah nggak ada. Ini gue nggak tahu soalnya. Iya. Gue ada dong di sini dong, Dot. Loh, ini nih ada nih. Coba gambarnya ke gua mulu. Coba. Iya, ini dia masih ada. Nih, ngingin HP. Ini, guys, ini selama gue cerita mukanya ke gua mulu. Harus iya, ganti-ganti. Gak apa-apa. Kan kita cuma figuran. Gantian, tadi kan udah dapet porsinya masing-masing. Iya, benar-benar. Gitu. Iya, terus akhirnya gue merasa kalau gue itu nggak pantas lah jadi aktor. Lumayan lama tuh, gue sampai beneran berpikir kalau gue mau berhenti aja jadi aktor. Film apa sih nih? Gue sebenarnya yang ini gue lewat nih. Iya, adalah satu film. Setelah dia recap nih, dia omongin barusan, ternyata yang 2 itu gue tahu ternyata. Yang fase 2 itu ternyata gue tahu, cuman memang dia nggak cerita gamblang aja gitu. Gue nggak cerita masalah emosi yang di dalam diri gue kan. Iya. Nah itu maksud gue. Itu yang kita nggak tahu kan. Dan ternyata yang ketiga ini gue juga memang benar-benar nggak tahu. Intinya bobot masalah yang terjadi tuh sebenarnya lumayan berimpact sama gue gitu sih. Nah akhirnya gue berpikir kayak ini masalah yang fase terakhir ya. Gue berpikir kayak kalau gue mempertanyakan terus sama diri gue terus gitu, kalau emang gue mampu atau enggak, kapan gue bisa ngejalanin apa yang gue mau kerjain, jadi gitu. Akhirnya gue tetap stay di tempat yang sama dong, gue nggak bergerak dong. Gitu dari kan? Kamar tuh diem. Bukan. Di tol. Iya lagi gue pernah tuh begitu tuh. Apa lagi bete muterin tol. Terus lanjut tol. Terus akhirnya gue merasa kayak enggak, gue coba dulu aja. Gue bilang gitu. Gue balik ke diri gue kalau emang gue harus gambling lagi. Gitu. Karena emang gue nge-solve problem gue emang harus jalanin aja gitu. Kenapa gue harus takut, kenapa gue harus kalah dulu sebelum gue nyoba gitu kan. Gitu sih, sampai akhirnya gue jalanin, gue coba terus. Sutradara minta ulang lagi, gue kasih lagi. Pokoknya gue sebisa mungkin ngasih stamina gue yang terbaik lah ibaratnya gitu, supaya di saat gue diulang-ulang terus gue tetap bisa gitu maksud gue. Gitu sih. Tapi lu ngalamin fase yang terakhir itu selama apa sih? Lumayan lama. Itu yang ngebuat point of view gue akhirnya sampai sekarang. Itu yang menurut gue pendewasaan gue terjadi setelah itu. Oh iya sama sih, gue juga yang terakhir ngaruh sih, parah sih. Iya.
setelah kejadian itu gue ngerasa masalahnya itu bukan di situasinya, tapi bagaimana di diri gue bisa menerima atau tidak. Bener kata lu tadi, Cil. Di saat itu gue harus tanggung jawab dengan apa yang sudah gue kerjakan, gitu kan. Di saat bedanya kalau sama gue kan gue ada yang gue kerjain gitu kan. Kalau lu kan nggak ada, jadi susah tuh. Nganggur, nyoba sana nyoba sini gagal gitu. Casting sana casting sini. Kalau lu butuh usaha terus sampai hokinya dapat mungkin gitu kan. Nah akhirnya kalau gue ngerasa jadi gue nggak boleh gampang nyaman gitu sih. Kalau gue ngerasa gue udah nyaman, gue jadi orang yang gampang ngelupain akhirnya. Jadi harus ada challenge terus ya. Akhirnya gue menikmati semua masalah yang datang ke gue. Iya. Justru kalau nggak ada masalah, gue malah panik dulu akhirnya. Gue nggak berpikir gitu, gue nggak berpikir secara. Jadi kan gue jadi tidurin ini gue kan, secara apa namanya kayak emotion gue tuh gue tidurin jadinya kalau gue nggak ada masalah. Enak banget tuh emotion lu tidurin ya. Seneng banget. Makanya kadang-kadang nyari masalah. Nggak, intinya jadi kayak emang gue ngerasa hidup tuh penuh masalah, dan setelah ada masalah pasti ada kegembiraan atau ada kenyamanan atau ada hal yang emang menyenangkan gitu maksud gue. Itu sih yang gue dapat banget akhirnya. Pelangi tiba saat hujan selesai. Anjay. Ada pelangi. Jadi pendewasaan gue tuh datang di fase 3 sebenarnya. Akhirnya gue mencoba untuk ikhlas dengan semua hal yang udah pernah gue lewatin sih. Kayak ke keluarga gue, ke kakak-kakak gue, apapun masalahnya, masalah kecil, masalah besar, ke bapak gue, apapun itu masalahnya, masalah besar, masalah kecil, ke nyokap atau ke siapapun itu maksud gue. Gue mencoba untuk merecap kalau emang ternyata gue masih menyimpan dendam atau gue masih menyimpan sesuatu yang masih ngeganjel diri gue, itu yang tetap gue narik ke belakang terus. Akhirnya gue nggak bisa maju. Gitu sih. Nah gue kemarin baru berapa minggu yang lalu gitu gue ngobrol sama istri gue. Ternyata gue tuh masih nyimpen trauma gue gitu loh, trauma maksudnya si quarter life crisis ini tuh sebenarnya masih nempel sama gue secara traumatik. Iya, akhirnya jadi takutan gitu. Iya, jadi takutan. Terus gue kayak misalnya gue mau ngambil satu keputusan tuh gue selalu callback gitu loh ke momen yang memori yang kemarin ya. Di level itu sih semua hampir kayak hampir semua juga gitu. Iya kita kan sama-sama introvert, adventurer. Iya, lu kan sama lo itunya. Itu besok guys. Itu besok ya. Nggak apa-apa, emang kenapa mau gue kasih tau sekarang? Lu kan nggak di sini. Nggak, tapi kalau menurut gue intinya tadi nih, kalau misalnya mau gue recap ya, adalah gimana cara kita nerima sih. Tadi kan udah sebenarnya udah nyimpulin tuh dia tuh. Akhirnya kan nerima tuh semua yang masuk gitu kan, diterima, dicari gimana cara ngadepinnya. Ya misalnya kalau misalnya ada apa masalah yang harus cuman misalnya dimaafin gitu. Terus? Ya kita harus maafin gitu. Iya gak sih? Iya, intinya bisa permasalahan ikhlas, apapun itu ya terima ikhlas dan segala macam untuk jalan ke depan gitu loh. Ya biarin memori balik lagi ya nggak apa-apa, kan kita manusia gitu. Melihat ke belakang itu menurut gue sah-sah banget. Selama lu bisa melihat itu sebagai perjalanan hidup lu yang menyenangkan. Iya, dan jadi pelajaran kan sebenarnya. Ibaratnya kayak gini deh. Lu nggak mungkin ada di sini kalau lu nggak mungkin kenal sama gue kalau lu nggak melakukan hal semua itu kan dulu. Betul. Jatuhnya. Kayak gue nggak mungkin kenal sama Rangga kalau misalkan gue sama Moce nggak kenal gitu ibaratnya. Iya kan? Ini semua kan nyambung semuanya. Nah, emang kita kenal nih? Hah? Gue nggak kenal ya kalian. Ya gitu street mati guys. Handphone gue mati. Akhirnya gue nggak megangin handphone. Street mati. Ya udah nggak apa-apa. Ya udahlah. Lanjutin. Intinya gitu sih. Intinya kita bisa menerima masa lalu kita seperti apa sebagai hal yang positif. Dan menurut gue semua orang pasti punya masalah. Gitu gak sih? Iya. Semua orang punya masalah. Apapun masalah kalian, kalau kalian ingin memendam kalau kalian ingin memendam masalah kalian, setidaknya ceritakan ke orang yang kalian sayangi banget dan menurut kalian bisa menjadi menjadi solusi buat masalah kalian juga gitu. Even dia nggak ngasih solusi, seenggak-enggaknya dia ngedengerin. Dan kadang kan ada yang ngasih solusi tapi sotoy. Iya benar. Lu gak boleh gitu, dosa bro. Ngejudge ya. Gue judging tuh kalau mau cerita di momen-momen antasari tuh gue lumayan kayak gue mau cerita ke Dodot. Gue mau cerita ke Dodot takut ganggu syutingnya. Gue mau cerita ke Boy
Kayaknya anak gak satu level nih sama gue. Kayak hidupnya satu gitu. Dan nunggu momen gitu kan, kayak misalnya gue mau cerita curhat segala macem, gue ngeliat kondisi Dodot dulu nih, atau gue ngeliat kondisi lu, gimana bisa nggak diceritain, bisa nggak nangkap cerita gue, kan bisa aja. Misalnya Dodot capek syuting, gue cerita percuma, nggak akan ada apa, dia juga nggak ngedengerin, dia juga nggak ngasih solusi. Nah gitu. gue masih di level, dulu tuh gue di level yang itu tuh gue kayak apa ya solusinya, gue akhirnya gue mendem sih gitu. Iya karena kan nggak ada yang bisa lo ajak ngobrol. Kalau gue kan waktu itu nyari. Nah gue akhirnya kalau gue punya perspektif baru sih. Kayak misalnya dulu gue punya pandangan kok ada ya orang bunuh diri, kenapa sih gitu. Akhirnya waktu itu juga ada teman gue bilang, gue paling sebel ketika ada orang bilang ada orang bunuh diri, bego banget sih orang yang bunuh diri. Enggak sih, menurut gue punya pandangan baru, kayak dia ada alasannya, dia mungkin stuck, dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa, atau dia udah bentok di kemana-mana gitu, yang akhirnya paling dia jadi bunuh masalah diri sih. gitu. Gue juga setuju tuh. Gue malah di level yang ngerasa kayak sampai hari ini nih, gue di level yang ketika gue dengar ada orang yang bunuh diri gitu, either itu artis atau tuh orang biasa gitu, gue yang di level yang gue ngerasa sedih banget loh. Iya. Bisa kayak, iya gue ngertiin banget sih perasaan lo gitu. Ya walaupun sebenarnya di agama dilarang ya, tahu gue di agama dilarang, tapi kan kita nggak berhak untuk judging gitu. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Karena bukan tugas kita tuh. Iya, masalahnya yang tahu dia gitu. Gue baru sekarang sih setelah iya ya, kita tuh harus main yang jauh, kita tuh harus baca, kita harus ngobrol sama orang-orang. Jadi kayak nggak nganggap sepele orang bunuh, kecuali emang bunuh diri gara-gara putus cinta gitu kan. Iya. Tapi nggak tahu juga sih. Tetap nggak bisa sih dulu menurut gue. Kalau putus cinta enggak kan? Enggak, tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa judging. Tetap nggak bisa ngejudge. Karena levelnya besarannya level masalah menurut dia sama kemampuan dia untuk menjaga perasaan atau bermain dengan mindset gitu, itu tuh susah banget. Maksud gue saling tumpuk tindih-nindih gitu loh. Iya benar-benar. Jadi menurut gue pun nggak mungkirin gitu, misal karena gue pernah di fase itu juga gitu, terus yang kayak ya emang nggak gampang gitu ya ngelewatinnya fase itu. Ya, tapi gue tadi mau ngasih argumen lain sih, cuman ya itu tadi, kita nggak berhak judging di sini sih poinnya. Kita nggak berhak ngejudge, ini bunuh diri nih bego banget. Enggak sih, bukan porsinya kita yang itu gitu. Karena menurut gue kita nggak tahu otaknya dia gitu kan. Iya benar. Karena ya itu dia, karena lu nggak tahu sebesar apa masalahnya. Even itu cuman gara-gara cinta. Ngerti nggak lo? Benar. Misalkan gini deh, contoh paling simpel. Dia nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Gitu. Satu-satunya orang yang dia cintain ternyata ngianatin dia juga. Iya. Dia akhirnya nggak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa lagi masalah-masalah dia. Ya Akhirnya ya udah dia harus kemana gitu kan, ibarat itu secetek itu. Tapi gue percaya masalah itu walaupun sekecil itu pasti ada bobot yang emang berbeda-beda dari setiap orangnya sih gitu. Menurut gue sih ya. Iya. Tapi ini juga bukan bahan yang untuk diperdebatkan sih. Iya bukan. Ini cuma pandangan aja. Tiba-tiba nongol di kepala gua gitu. Jadi intinya gitu sih. Intinya pasti semua orang punya. Gue nggak tahu sih ada nggak ya orang yang nggak punya ini apa kayak quarter life crisis ya. Atau nggak sadar kali Dul. Gue kan waktu itu nggak sadar. Iya, setelah ada kata-kata quarter life crisis ini baru baca, tahu gitu. Bahkan gue pun nggak sadar Dodot mengalami fase itu kan. Iya. Dia nggak ngomong. Iya dari Taman Mini terus Antasari, maksudnya ya. Itu kan ada kan, lu ada di situ kan. Even gue juga masih ada gitu. Cuman dia nggak gamblang ngomong ini quarter life crisis gue nih, nggak gitu. Sama gue juga dapetnya baru-baru ini kok. Jadi menurut gue orang bakal ngalamin tuh. Gini deh simpelnya, Dodot tuh gue paling inget banget. Gue juga ngomong sama dia. Gue bener nanya sama dia, maksud gue, lu sama hidup gimana sih? Ya gue mah nge-flow aja, biarin aja jalan. Gue juga waktu sumuran dia ternyata waktu itu kalau nggak salah masih di Kemang apa di mana. Sumuran dia juga ngomongnya gitu. Kayak ya gue mah nge-flow aja, sukses aja yang penting. Gue nanya ke dia di umuran gue yang sama kayaknya waktu itu tuh. Gue mah nge-flow aja. Tapi dalam hati gue bilang, enggak, kalau gue sih ngatur, taruh lu, tunggu aja umur lu. Dalam hati gue ngomong gitu. Akhirnya dia sekarang kan kayak ngatur hidupnya, ngelis, kayak segala macam. Gitu sih hidup. Keren sih hidup, dinamis. Iya hidup menurut gue untuk mempelajari hidup menurut gue
Panjang. Itu satu hal yang menurut gue paling besar sih, pelajaran paling besar yang emang bisa lo dapetin ya. Gitu maksud gue. Gue setuju sama kalimat people changing. Iya, itu pasti. Itu udah pasti. Everybody changing deh lagunya Kin tuh. Karena dengan proses yang mereka alami pertama, dengan kehidupan yang mereka jalanin kan ada 3 kan, ada 3, ada sebelum, sekarang, dan sesudah, gitu kan. Apapun pasti akan berimpact untuk psikologi kalian, apapun yang kalian jalanin sih sebenarnya. Saya maksud gua kita akhirnya punya kesamaan tau. Kita tuh tiga orang yang keluar rumah dari umur muda. Ya betul. Ya, Pertama, yang kedua, gue nggak tahu ya. Maksud gue kayaknya kita bertiga tuh nggak pernah cerita terlalu dalam ke keluarga. Benar, gue setuju. Iya benar. Iya akhirnya kita dari umur kita dulu tuh diajarin nih sama badan sendiri untuk lu dapat masalah, lu coba pikirin masalah lu sendiri, lu selesain sendiri. Gitu. Mencoba untuk survive ya. Iya, level survivingnya menurut gue akhirnya kita ada di level yang sama sih menurut gue gitu. Gue sih nggak se level di situ ya. Maksudnya gue tuh keluar rumah ketika umur gue kalau nggak salah 21. Ya baru setelah berhasil masuk dunia entertain. Ya benar 2007 itu gue 21. Itu baru gue ngekos. Dari situ sih kalau misalnya tadi ngomongin apa badan tuh untuk nge-solve sendiri. Kayaknya gue enggak. Gue di umur 21 ke atas baru ngerasain itu kayaknya. Kalau gue kan kabur-kaburan mulu dari rumah. Iya. Gue masih di rumah soalnya. Kalau gue jelas lah ya kak, dari SMP kelas 3, dari SMA, walaupun bolak-balik sih, cuman lebih banyak di luar persentasenya. Soalnya gue pernah ngobrol sama temen gue, kalau lo keluar rumah dari umur muda, lo akan terbiasa untuk nyari masalah, menyelesaikan masalah lo sendiri, dan kayak level surviving itu lebih tinggi dari yang orang lainnya gitu, teman-teman sekitar lainnya gitu. Iya, dan gue setuju sih. Karena menurut gue di saat lu punya masalah, jangan kabur dari masalah lu. Itu pelajaran paling penting yang pernah terjadi sama gue soalnya. Iya. Justru kalau lu kabur dari masalah lu itu malah nambah masalah. Denial ya. Iya, lu denial, lu memperpanjang masalah, nambah masalah, nyeret masalah, gitu sih. Jadi kayak buat gue, mendingan lu hadapin walaupun sesakit apapun. Karena balik lagi, percaya sama gue, di saat lu punya masalah, pasti akan ada kebahagiaan setelah itu. Iya. Gitu sih. Kalau kasus di gue adalah jatuhnya sakit. Iya benar, itu ngaruh tuh. Sakitnya mondar mandir. Sampai gue pikir gue sakit apa ya? Sakit lu sampai cek ke dokter dulu ya? Iya, gue sampai cek lab dulu. Cek darah gue. Nggak kenapa-napa kan? Nggak kenapa-napa. Alhamdulillah. Darahnya warna apa sih? Warna kuning. Itu kebaikan makan abon apa gimana? Golkar gue dari darah udah Golkar. Ya, oke lah ya. Ini serius banget ya, guys. Iya. Sampai mati handphone gue, Astrid gimana nggak tahu lah. Ya udahlah, ntar kita salamin buat Astrid ya. Oke semuanya, terima kasih udah dengerin kita. Semoga ada manfaatnya, semoga cerita-cerita kita ini pokoknya nggak ngebuang-buang waktu kalian lah, waktu nonton nanti gitu ya. Pesannya jangan lupa yang tahu mixer apa tuh? Rodecaster Pro ya, itu penting banget guys, itu penting banget, please buat gua. Karena kalau kalian tahu ntar gua kasih baju gratis deh satu. Asli. Easy money. Oke. Tapi bukan yang ini ya, yang ada entah yang lain. Jangan baju gua lu. Iya benar. Baju gua kan masuk lemari juga tuh. Oke lah ya. Oke. Jangan lupa kalau kalian pernah ngalamin quarter life crisis, ceritain, masukin ke komen. Atau kalian mau cerita apapun di komen juga nggak apa-apa. Kalau kita bisa balas nanti bakal kita balas. Ada Mocil yang bisa balas, ada Rangga juga nanti yang bisa balas. Lu? Gue juga pasti balas. Kalau gue kan lebih sering gue sih kayaknya yang bakal ngeliat nanti. Oke lah ya. Lu semuanya nih. Thank you udah nonton. Suaranya gitu. Suaranya hilang. Thank you ya guys udah nonton Dipaksa Podcast. See you di episode berikutnya ya. Iya, kita next episode-nya bakal ngebahas apa? Nanti aja dong. Ya apa kasih bocoran dikit. 16 personalities. 16 personalities. Itu apaan anjir? Itu yang kemarin lu tes itu loh. Itu loh yang kita kemarin tes kepribadian. Gue lupa lagi. Ya udah, iya. Oke lah ya. Oke, sampai jumpa pendengarku. Pendengar kita. Iya, kasih tau dong. Kalau muda deh. Sobat Delta aja lah. Bahannya apa? Hard rockers. Enggak boleh ya? Anak tracks. Aduh. Ya apapun itulah ya. Ya apapun itulah Kita pokoknya. masih tunggu berarti nih, Dot. Iya. Teman-teman ya yang lagi dengerin, kita masih tunggu lu ngasih ide ke kita
nama pendengarnya apa. Ya. Oke. Oke. Stay safe, healthy, dan happy. Bye-bye. Bye.